Ya. Nah, kembali dalam acara interview by Zoom oleh Parents Unstoppable Gymnastics Club dengan ownernya. Ya, Mam, senang banget bisa bertemu di Zoom karena selesai kompetisi virtual itu evaluasi klub adalah wow, banyak potensi anak-anak yang terungkap dengan bagus dari semua grup, semua level dan semua jenis latihan. Hanya keburu masuk tahun baru saya sedikit ada masalah di perut, dispepsia ya istilahnya, dan ternyata dispepsianya salah satu penyebabnya ada cacingnya, Mam, ada parasit. Nah, itu baru ketemu setelah dari dokter kedua ke dokter ketiga. Nah, sekarang jauh lebih baik. Nah, makanya baru sekarang punya waktu, punya kesempatan. Oke, langsung aja. Terima kasih untuk Mam Evelyn, Mrs. Eva, atas waktu dan kesempatannya. Saya hargai banget. Karena satu-satunya jenis latihan yang hasilnya spektakuler di virtual kompetisi PGAA bulan Juli dan Desember itu hanya Evelyn. So, pasti ada something behind the gold medals. Pasti ada something yang belum tentu semua anak dan semua parents bisa melakukannya. Karena masuk di tahun 2022 ya Omicron, ternyata online-nya cukup, kalau bisa indoor, kenapa online? Gitu, Mam. Oke, jadi kita mulai aja. Pertanyaan pertama. Seserius apakah Evelyn dan maminya sampai kelas online-nya dibikinkan alat BIM? Padahal setahu saya waktu itu kita belum tahu ya akan ada kompetisi atau tidak. Ya kan, setahu saya sampai kapan lockdown karena COVID-19 kita belum tahu. Tapi maminya seingat saya sudah bikinkan BIM. Dan itu ternyata bermanfaat buat virtual kompetisi Juli dan Desember. Sok, Mam. Silakan Mam menampilkan poin-poin yang luar biasa yang bisa menjadi motivasi bagi parents Unstoppable Gymnastics Club, termasuk saya artinya. Yuk. Terima kasih Bang Mutik dan Kak Yosi sebagai coach atas kesempatannya. Sebenarnya dari BIM itu kita sih nggak mikir hanya untuk pandemi sih. Kita mikirnya walaupun nanti hall sudah dibuka, Evelyn tetap bisa latihan di rumah juga kan kalau punya BIM. Jadi dan menurut rekaan kita, ya pandemi nggak sebentar gitu. Paling tidak tahun, ternyata berlanjut 2 tahun gitu. Nah, memang kita nggak tahu ada virtual competition, cuman kita mikirnya kalau memang dia naik ke level 5 ya, naik level 4 ke 5 ya waktu itu, memang dia membutuhkan skill di BIM juga kan. Nah, kalau memang hall sudah dibuka pun di rumah Evelyn tetap bisa latihan dengan adanya BIM, walaupun di rumah hanya bisa diakomodir dengan BIM yang pendek. Tuh. Makanya waktu kompetisi pas udah ada BIM, ya syukur banget. Cuman ternyata untung pas juga dengan requirement pada saat lomba gitu. Itu sih. Oke. Saya mau gali lebih dalam nih. Apakah nggak merepotkan secara parents bikin BIM dan dimasukkan di rumah? Satu.
Kedua, sampai terpikir mau bikin, ya normal juga sih kalau kalau ada parents, termasuk saya nih, kalau saya jadi orang tuanya nih, buat apa sih? Bisa, Mam, bisa ya. Karena ya bagi saya surprise, seserius di mata saya seserius itu online-nya. Itu loh, Mam. Itu pasti Ya bagi ya. pasti ada apakah mungkin mamnya Evelyn udah berpikir begini? Karena selama pandemi entah sampai kapan enggak akan berlatih di onsite di gym, fokus di online, makanya segala daya diupayakan. Silakan, Mam. Kata kuncinya merepotkan kah? Enggak sih, nggak merepotkan sama sekali. Memang saya tanya Evelyn, dia memang paling suka di BIM kan. Kedua sebenarnya bar, cuman kalau bar kayaknya terlalu besar ya equipment-nya. Kalau BIM kita ukur-ukur masih muat lah gitu, masih bisa diakomodir gitu. Kalau bar kan satu juga masalah security ya, keamanan kan. Kalau memang latihan sendiri di rumah, bars tanpa ada bimbingan coach kan juga bahaya. Tapi kalau low beam kan kita lihat masih aman lah, bawahnya kita bisa alasin matras segala macam. Kalau ditanya merepotkan sih sama sekali enggak lah. Oh enggak, Mam. Oke. Selama online, apakah Evelyn didampingi? Atau sebagian didampingi, sebagian dilepas? Sama online. Karena hitungannya, sorry to say, hampir 2 tahun loh, Bos. Ya dong, parents tahan sejauh itu. Ya kan? Kan Mam Evelyn juga pasti punya aktivitas kan? Ya oke, sok Mam, silakan Mam. Evelyn sih cukup mandiri ya, maksudnya kalau ada latihan, dia yang setengah jam sebelum udah siap-siapin area latihannya segala macam, udah siapin laptop apa. Biasanya saya cuman disuruh rekam aja nih, juru kamera aja kalau disuruh Bang Mutik video, nah Mami harus standby. Dan memang kita juga work at home kan, work from home, terus memang di rumah terus ya udah. Tapi kalau mendampingi liatin dia latihan terus sih enggak. Paling kalau pas simulasi udah mau lomba ya kita dampingi. Tuh, setel musik, video gitu segala macam. Yes. Poin itu sangat keren, Mam. Kenapa? Salah satu pertimbangan saya begitu mengetahui kendala Evelyn dan Mam yang nggak bisa latihan keluar rumah, ya rekaman video itu, hasil rekaman video latihan Evelyn seperti tadi yang barusan kita terjadikan, saya minta ini langsung Mam kirim, itu bikin saya berani memutuskan why not Evelyn latihan di rumah, karena gerakannya, perkembangannya bisa dipantau lewat video itu. Video itu. Karena ya seperti yang saya bilang, beberapa parents memang aktivitasnya ya, sehingga mungkin ya lebih daripada itu keputusan untuk membiarkan Evelyn online ya salah satunya lewat hasil rekaman video, Mam. Thank you so very much untuk mendampingi dan ya 2 tahun loh. Kadang kalau saya Mam, begitu selesai ya sedikit curcol. Begitu selesai kompetisi virtual kan itu capek banget tuh Desember. Dan masuk 2022 sangat kontras pengalaman saya memasuki COVID di klub ya dengan 2022 itu kontras. 2020 sampai 2021 itu aktif. Di sini malah tepar, baru 2 minggu terakhir mulai aktif. Dan itu pas lihat ke belakang, wow, kelas online itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Dapat dikatakan sebelum dibuka indoor dan outdoor,
klub bertumpu latihan di online. Gitu, Mam. Sayanya belajar laptop juga belajar dari anak-anak, terusnya bikin internet di rumah. Wow. Itu semuanya saya nggak menganggap itu hal kacangan, remeh-temeh. Justru itu titik awal klub lepas landas semasa COVID, Mam. Seperti itu. Jadi saya benar-benar, wah, pas ada kesempatan untuk mengulang tapping ini lagi, timbul pertanyaan. Saya mau yang lebih kritis pertanyaannya, biar, wow, blessing-nya luar biasa bagi saya ya, blessing-nya luar biasa. Nah, di luar faktor teknis, seperti dari grup 4 di bulan Juli kompetisi PGA masuk ke grup 5. Ya, silakan, Mam, sedikit dijelaskan belajarnya Evelyn, jungkir baliknya Evelyn, belajar skill di lantai dan di BIM. Silakan, Mam. Ya, waktu level 4 ke 5 memang agak berat ya, karena ada beberapa gerakan baru yang coach harus benar-benar liatin lewat online gitu. Yep. Tapi dengan bimbingan Bang Mutik dan Kak Yosi yang begitu teliti melihat setiap gerakan, setiap movement kayaknya di komentar gitu. Gak apa-apa, Evelyn-nya juga sempat agak down juga sih. Maksudnya awal-awal tuh kayak semua salah gitu kan, sama Kak Yosi sama Bang Mutik kan. Jelek, ini nekuk, lutut, kaki poin, bahu, chin up segala macam udah ini nih udah penuh nih kuping tiap hari dengerin kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan karena dia udah tahu bakal diteriakin lutut, chin up gitu segala macam ya. Akhirnya bisa juga gitu. Ya memang beratnya karena online coachnya yang lebih rajin nih, pita suaranya ngocehnya lebih kenceng karena kan nggak bisa dipegang, nggak bisa di touch, nggak bisa di kayak gini loh gitu kan, susah kan menyampaikan secara online. Tapi thanks God kita tetap bisa gitu. Memang mungkin butuh kesabaran lebih, ketekunan lebih sih. Kuncinya itu sih. Memang keterbatasan online ya seperti itu ya, Bang. Gitu. Yes, no. Nih, saya mau ungkap nih yang bikin Mam akan terkagum-kagum nih. Bukan dengan siapa-siapa. Waktu kita putuskan ikut kompetisi di bulan Juli dan di bulan Desember, itu kompetitornya tanggul-tanggul loh. Betul ya? Kompetitornya itu dapat dikatakan, ya setuju dengan yang Mam Evelyn bilang di video yang pertama. Menjadi juara kalaupun lawannya kacang-kacangan, remeh-temeh, ya kurang afdol lah kalau menjadi best of the best, ya. Dan membayangkan siapa yang tahu kalau pembelajaran online itu ternyata berbuahkan sangat kompetitif dengan klub lain waktu kita bertanding virtual PGAA yang mungkin karena hallnya sendiri ya, mereka bisa tetap latihan di gym. Jadi silakan di-compare hasil kelas online dengan hasil latihan di gym. Dengan klub-klub kompetitor yang memang yang saya akui gimnastiknya keren. Nah, dan sampai 2 kali meraih medali emas di Juli dan di Agustus, di Desember, berarti itu bukan faktor kebetulan. Berarti sistemnya plus Evelyn-nya plus semangatnya, pokoknya ramuan di kelas online itu wow, so very super. Karena kalau memang abal-abal, kelas online-nya Evelyn pasti dengan gampang ditaklukkan. Betul, Mam? Betul ya? Iya. Itu. Saya begitu lihat kilas balik, ini sampai merinding sendiri. Dan itu sekali lagi kalau boleh bilang, behind the gold medals-nya si Evelyn,
itu blessing, Mam, blessing from above. Karena Setuju. bayangin, Mam, begitu masuk 2022, saya tuh tepar. Saya tuh, kata yang pas untuk menggambarkan kondisi saya, tidak berdaya. Kenapa itu nggak terjadi ya di 2021 ya, pas kita bertanding. Wow, itu bikin saya, wow, kita nggak tahu apa yang di depan, tapi dipimpinnya, dituntunnya, baik klub, baik orang tua Evelyn dan Evelyn di kelas online. Untuk hal itu, makanya pas tadi di kelas online selesai, saya bilang ke anak-anak, tetap semangat yo, tetap unggul, karena hasil kompetisi 2021 kita ikut 4 kompetisi, semuanya bagus, baik dari online, baik dari gym. Adakah poin ini yang Mam mau sampaikan behind the gold medals-nya? Tadi kan Mam bilang thanks God. Adakah sesuatu cerita yang Mam mau sampaikan? Silakan, Mam. Ya, untuk gold medal di Juli dan Desember ya, untuk Evelyn sih kita benar-benar nggak nyangka banget sih, karena Evelyn the only one yang kayak online from start until the near end ya sekarang. Yes. Cuman memang kita kenapa pilih online, karena kita merasa safe, kita merasa aman dan nyaman. Menurut saya itu yang nomor 1 sih. Yes. Kalau kita tetap paksain Evelyn ke hall, tapi kita, maksudnya sebagai orang tua kita juga belum tenang. Evelynnya mungkin juga, Evelynnya sih kepengen sih ke hall gitu kan. Cuman kalau kita sebagai orang tua juga rasanya nggak tenang, nggak safe gitu, kayaknya hasilnya juga nggak akan maksimal. Tapi karena kita udah put baseline, oke, kita akan tetap ikut dengan kondisi sekarang, dengan online, dan kita feel safe, kita aman, nyaman, ya kita cuma bilang sama Evelyn, just give your best aja. Anggap aja, biasa sih kalau lomba kita bilang, anggap ini bukan bertanding, tapi seperti latihan, tapi give your best gitu. Give the best of you, just perform, jangan pikir menang atau kalah gitu. Ya, deg-degan juga waktu simulasi. Sangat, Mam. Simulasi kan video call terus segala macem, terus yang pas Desember kan ada yang di hall, Evelyn sendiri aja yang online gitu kan. Jadi coach juga harus bagi perhatian juga yang di gym. Terus saya juga gitu ngurusin Evelyn juga yang online gitu ya, parents Unstoppable yang lain juga pada support juga kan, pada bantuin segala macam. Jadi saya terima kasih sekali menjadi bagian keluarga besar Unstoppable Club, karena parents juga sangat kompak sekali gitu. Walaupun kita berkompetisi di level yang sama, di age yang sama, tapi mereka sangat sportif dan sangat support gitu. Walaupun Evelyn sendirian di rumah, mereka tetap ada info apa, selalu kita saling sharing, tukar info, support segala macam. Demikian sebaliknya juga pada saat tiba-tiba lockdown dan harus online, karena Evelyn yang udah lebih sering online, jadi juga kita sama-sama sharing juga gimana nih cara set lagu, cara set masuk Zoom, ke waiting room segala macam, teknis selama kompetisi online itu beda lah sama offline gitu. Kalau offline kan kita tinggal bawa badan, datang, perform, semua udah disediain panitia kan. Yes. Tapi kalau online kita juga harus mengoperate gitu, melakukan mengoperasikan si Zoom-nya, speakernya, musiknya segala macam gitu. Jadi menurut saya ya benar, ini kalau nggak ada pandemi mungkin kita juga nggak tahu nih ada bisa secanggih ini gitu. Iya. Gitu sih. Yes, Mam. Benar, pengalaman Mam yang kompetisi di bulan Juli itu sangat bermanfaat ya waktu sharing dengan parents. Karena di bulan Juli itu kebergantungan atas keberhasilan kompetisi itu mutlak ada di parents, karena dari rumah. Iya. Ya kan? Ya Zoom-nya, tata letak kameranya, terus speakernya dan lain-lain, nomornya seperti arahan tuan rumah PGAA, ya
klub tidak bisa berbuat apa-apa selain buka Zoom dan memberi pengarahan. Tapi keberhasilan pelaksanaannya itu tergantung dari masing-masing parent di rumah masing-masing. Ya, betul, Mam. Itu juga memang nggak mudah ya, Mam, ya? Ya, karena human error kan tetap ada. Misalnya musiknya lupa di-unmute, Zoom-nya lupa di-unmute, musiknya telat dinyalain, atau internetnya nge-lag gitu. Walaupun perform cuma 2 menit, tapi 2 menit itu bikin stres juga gitu. Tapi thanks God semuanya mulus, lancar kan. Dari klub juga bikin simulasi berkali-kali dari setting kamera, musik dan segala macam. Jadi kita benar-benar udah simulasikan gitu yang sesungguhnya di rumah beberapa kali gitu. Good. Bravo. Terusnya yang ada di catatan saya sebentar. Oh ya, oke. Nah, menyangkut video-video latihan Evelyn selama online. Yang dikirim ke saya, apakah Evelyn pelajari lagi, Mam? Dia lihat lagi, dia tonton lagi, atau selesai begitu aja? Setiap video-video yang dikirim. Oh, video yang dikirim sih biasanya Evelyn saya kasih lihat juga gitu. Jadi supaya dia tahu salahnya di mana. Dan dia memang hobi nontonin video gitu sih. Nggak hanya video dia sendiri, tapi kalau Bang Mutik suka share di grup kan ada teman-temannya, Michelle, Miska yang kakak-kakaknya yang lebih di atas dan lebih bagus. Dia seneng banget nonton gitu. Atau nonton di YouTube, di Instagram, semuanya dia seneng sih nontonin gimnas, apalagi pas Olimpiade kemarin ditontonin semua. Misali, Simon Bahas, segala macam. Ya, jadi dia memang passionnya di gimnastik ya. Jadi hobinya nontonnya ya nggak latihan juga, nonton YouTube-nya gimnastik juga gitu. Jadi ya video-video itu sih menurut saya bagus banget sih untuk dia tahu kekurangan dia di mana. Karena kan dengan di videoin terus dinonton kembali, jadi dia tahu gitu. Iya, semua video latihan selama pandemik baik online, onsite ataupun outdoor dari 2020 itu masih ada tuh di HP. Makanya memorinya wow. Nggak cukup. Tapi Mam, begitu masuki 2022, begitu kondisi saya begini, ketika melihat perjalanan itu, itulah yang saya bilang siapa yang nyangka hasil latihan bisa ditampilkan lewat kompetisi, dan itu bikin hidup lebih seru, ya. Iya, betul. Di tengah pandemik loh, saya kalau ngikutin, semua kita deh ngikutin, baik di dalam negeri, di luar negeri, begitu dampaknya ya. Begitu dampak pandemi itu mematikan, bikin semangat surut, membuat nggak ada harapan, ya. Makanya salah satu poin saya, begitu latihan anak-anak dimanapun juga di-share di grup, supaya satu, parents mengetahui progres latihan anak-anak. Kedua, sesama anak-anak atau berbagai level termotivasi. Betul. Seperti itu, Mam. Yang ketiga baru soal teknis. Sometimes saya sedikit deskripsikan gini. Wow, benar-benar 2 tahun pandemi kemarin itu gimana ya? Merubah cara berpikir kita. Yes. Bukan terus selain merubah cara berpikir ini, Mam, kalau bisa jadi semua patah semangat, betul kan? Ya kan? Nah, itu yang saya lihat, semua parent, semua anak, semua pelatih dan klub itu apa yang bisa dikerjakan ternyata itu menjadi
suatu apa sih namanya, suatu gairah semangat untuk menjalani day by day. Wow, kalau Ya. saya lihat, iya Mam, kalau dilihat online-nya sedikit cerita tentang dapur klub nih. Paling dari sebelum pandemik ada 100-an lebih, itu sisa tinggal 25-30. Bahkan sempat 20-an. Tapi ke 2020-nya ini sepanjang 2020 sampai hampir 2021 itu setia loyal dengan online-nya, Mam. Itu yang juga saya syukurin. Nah, karena tanpa saya sadari, saya kan sometimes juga saya update kan di FB atau itu dilihat orang, dan kadang mereka bertanya, telepon, tanya kalau di klub mereka, wow, udah dapat dikatakan beberapa klub sudah lulu lantak online-nya, Mam. Maka saya bilang, wow, mumpung topiknya dengan Mam Eva itu the power of online training, wah saya benar-benar saya nyiapin khusus nih untuk acara ini nih. Saya gali ulang, saya ingat flashbacknya. Wow, so very wow, Mam. So very wow. Ini ada teman Evelyn juga kan yang apa? Karena lihat Evelyn online, dia tanya, ya maksudnya anaknya di rumah nganggur kan, karena lockdown segala macem. Terus dia tanya, Evelyn latihan di mana? Kok bisa latihan online-nya kayak begitu ya? Maksudnya dia sempat join di tempat lain, tapi latihan online-nya nggak kayak gini di drill, benar-benar latihan fisiknya gitu. Dia jadi tertarik ikut gitu. Syukur sih dia sempat sampai kompetisi juga ya, Bang. Iya, Mam. Iya. Jadi di luar dugaan kita semua berdampak, Mam. Kelas online kita itu berdampak. Dan kalau ada parents yang nanya, misalkan bukan dari klub kita nih, saya tinggal kirim-kirim videonya aja. Salah satunya si Evelyn. Makanya begitu pada tahu bahwa hasil Evelyn kelas online gold, itu bukan goldnya yang lebih heboh, dampaknya itu. Terus nyambung ke Desember kembali bisa dibuktikan. Jadi saya sendiri cukup lega, karena benar, Mam, nggak mudah bagi klub yang online simulasi dan latihannya, yang indoor atau indoor dan online, memanage itu semuanya. Wah, cukup babak belur kitanya, karena tapi kembali begitu saat ini saya lihat, wah saya lebih banyak restnya, perjalanan ke belakang itu, wow, blessing. Itu aja sih, Mam, satu kata yang kan kita nggak pernah tahu ada kompetisi ya dengan PGA Filipina ya. Iya. Ya kan? Itu menjadi trigger, menjadi pemicu. Ternyata banyak seperti ya tadi Mam itu temannya Jill Ensign. Jill Ensign itu termasuk yang kalau ada waktu di indoor dia privat, Mam. Dia rajin. Ya pokoknya kata yang tepat saya sampaikan adalah berdampak positif. Jadi yang saya syukuri, thank you buat merekomendasikan klub ke papanya Jill Ensign. Itu. Oke, Mam. Nah, sekarang selesai dengan kompetisi, masuk di 2022. Menurut Mam, kira-kira apa nih pandangannya nih, tantangan di depan nih? Ya, kalau saya lihat sih anak-anak semua udah divaksin. Terus mostly 70% Indonesia udah divaksin juga segala macem. Terus kayak kasus juga udah mulai turun, hari ini juga udah PPKM level 2 kan. Yep. Harusnya tahun ini pandemi berakhir. Wah, amin. Doanya begitu. Jadi ya kenapa kita tetap latihan kan, supaya waktu kita balik ke hall lagi kan nggak ketinggalan gitu. Nggak ketinggalan sama teman-teman yang udah di hall. Pastinya Evelyn akan ketinggalan di 2 alat sih, Bang. It's okay, Mam. It's okay. Di bar dan di vault kan. Cuman aku bilang dia nggak apa-apa. Yang penting
kamu kuasai 50% floor dan beam udah oke, nanti tinggal ke hall, tinggal dikejar aja kembali gitu. Harusnya sih tahun ini moga-moga bisa balik ke hall. Yes. Semangat. Yes. Itu apa? Itu juga yang bikin apa? Saya punya pemikiran gini. Selama kelas online-nya, program latihan dan anak-anak latihannya track on the record, itu begitu masuk ke gym, kita tinggal melanjutkan kok, Mam. Dan biasanya justru anak-anak lebih cepat karena online aja mereka udah serius, dan rasa kangen di gym untuk menampilkan belajar skill baru tinggal ya finishing touch aja sih kalau saya belajarnya. Makanya saya lihat bagi yang kelas online benar-benar memanfaatkan dengan jeli setiap sesi latihan, begitu ada kesempatan masuk ke gym, ya tinggal finishing touch aja. Seperti itu. Ya. Sip. Aduh, iya. Pas kalau lihat jelas balik itu bukan hanya deg-degan, Mam. Dak-dikduk. Aduh. Oke, terakhir. Terus bentar saya lihat catatan saya ya. Terakhir tentang Evelyn. Sebentar, Mam, sebentar. Oke. Poinnya adalah silakan diangkat ke permukaan bagaimana Evelyn dan Mam mengatasi rasa boring dan jenuh. Ya, 2 tahun, jangan bilang itu remeh-temeh, jangan bilang itu abal-abal. No. Orang yang ngomong itu nggak ngerti bahwa kita hidup dengan pandemi. Oke. Sampai bisa mengatasi rasa boring berdampak kepada satu, prioritas hidup selama pandemi itu setiap orang jadi berpikir ulang. Betul ya, Mam? Oke. Begitu dipertemukan gimnastik online dalam hal Evelyn dengan sekolah, dengan mudah saya pun meyakini latihan online bukan menjadi prioritas utama. Ya. Karena sebelum pandemik pun olahraga bisa jadi hanya pendukung utama, bukan prioritas utama. Itu oke. Nah, tapi saya melihat dari kisah Mams yang tadi kita ngobrol, ternyata begitu berdampaknya kelas online Evelyn. So, please tell me bagaimana Evelyn mengatasi boringnya dan bagaimana parents-nya memberi prioritas latihan gimnastik sehingga tetap berjalan sampai sekarang. It is so amazing. Silakan, Bos. Justru gimnastik jadi pelampiasan kebosanan dia sih, menurut saya. Wow. Jadi dengan berlatih online dia bisa lebih sering kan latihan, seminggu bisa berapa kali. Kalau dulu harus ke hall, pulang sekolah udah jam berapa. Yes. Harus macet-macet lagi ke hall, pulang udah teler gitu. Stamina juga jadi lebih capek gitu. Nah, kalau ditanya kebosanan ya justru dengan gimnastik dia menghilangkan kebosanan dia di rumah dengan bergimnastik di rumah. Oke, sorry saya potong. Bagaimana dengan game online? Oke, banyak anak termasuk orang dewasa mengisi waktu membuang kebosanan
Salah satunya game online, betul? Nah, Untungnya gimana? anak saya dua-duanya tidak suka game online. Oh, siapa? Mama atau Evelyn? Maksudnya Evelyn tidak suka main game online. Oke. Bersyukurnya itu. Yes, Mereka yes. masih anak-anak jadul, jadi nggak terpengaruh game online. Oke. Gitu, bersyukurnya. Tapi teman-teman dia sekolah apa enggak ngobrol? Wih, wih, asik nih, Flynn, Flynn, ada ini nih, dia duduk gitu. Gitu, Emang Mam. Evelyn ngobrol sama temannya. Oh iya ya, saya aja ganggu dia enggak mau. Wow. Temannya paling fat doang. Jadi hidden blessing ya. Si apa Ya, sih Evelyn orangnya pendiam. ya, Yes. ya. Untungnya anaknya introvert, jadi kena pandemi begini dia nggak begitu stres gitu. Kalau Oke, orangnya Mam. ekstrovert, wah, Iya, iya. stres banget. Oke. Oke, Wow, wow, wow. Saya tutup dengan satu kalimat sederhana bahwa pandemik global yang menerpa dunia selama hampir 2 tahun dan sampai sekarang ternyata